Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini ya kita bisa berjumpa kembali ya walaupun lewat Zoom ya terkait dengan mata kuliah ilmu pangan ya. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, jadi perkuliahan semester 1 ya. Dalam satu semester itu nanti ada 16 minggu ya. Jadi nanti ada 14 kali tatap muka, kemudian 2 kali evaluasi ya. Jadi dalam mata kuliah ilmu pangan ini ya ada 2 SKS ya, ada 2 SKS ya yang kita tempuh dalam satu semester. Ya, apa sih yang ilmu pangan ini? Jadi mata kuliah ini menyangkut deskripsi mata kuliah adalah membahas tentang pengetahuan berbagai bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang mencakup pengetahuan dasar pangan, penggolongan, komposisi, fungsi, manfaat, dan perubahan pasca panen. Juga dipelajari tentang tanda-tanda kerusakan, kelayakan, dan penyimpanan berkaitan dengan cara mengidentifikasi pangan. Ya. Kemudian terkait dengan bumbu, penyegar, rempah, ya, itu kita akan pelajari di situ. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke perkuliahan ke materi, ya, kita awali dengan RPS-nya ini adalah terkait dengan apa sih yang akan kita lakukan dalam satu semester depan, apa yang akan kita pelajari. Ya. Jadi itu ya deskripsi mata kuliahnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ini, ya nanti mahasiswa diharapkan memahami tentang pengetahuan makanan, penggolongannya, komposisinya, fungsinya, ya. Kemudian sifat-sifat fisik dan kimianya bahan pangan, ya. Nah, kemudian bagaimana standar mutu makanan, kemudian tanda-tanda kerusakan dan kelayakan pangan, ya. Nah, dari situ itu adalah capaiannya. Sehingga dalam mata kuliah ini ada teori dan praktek. Ya, jadi nanti bagaimana sifat-sifat bahan pangan, selama penyimpanan bagaimana. Jadi kita akan lakukan. Kemudian kita bagaimana mutunya, seperti itu. Ya, capaian kompetensi. Ya, capaian kompetensi yang kita harapkan nanti, ya, karena ini terkait dengan kompetensi lulusan. Ya, jadi diharapkan mahasiswa dengan bekal ilmu pangan ini, ya, nanti dapat melakukan produksi makanan yang memenuhi kecukupan gizi, bagaimana biayanya, pembiayaannya, daya terimanya. Jadi kompetensi kita adalah tentang produksi makanan, ya, terutama untuk penyelenggaraan makanan. Kemudian memodifikasi resep makanan, itu adalah kompetensi lulusan kita. Ya, jadi mata kuliah ilmu pangan ini salah satu mata kuliah yang mendukung terjadinya untuk tercapainya kompetensi lulusan. Kemudian melakukan penyusunan standar makanan pada kelompok tertentu, kemudian menyusun menu pada kelompok sasaran, ya, kemudian melakukan produksi makanan yang memenuhi kecukupan gizi, biaya, daya terima, ya seperti itu. Kemudian melakukan penyusunan pada kelompok sasaran, ya. Pada capaian pembelajaran khusus ya untuk mata kuliah ini ya nanti ya mahasiswa diharapkan mampu ya masing-masing mampu menjelaskan pengertian sifat umum penggolongan pangan itu bagaimana, kemudian mampu memahami komponen pangan dan perubahan komponen pasca panen, kemudian mampu mengidentifikasi bahan pangan hasil olahan maupun setengah jadinya ya. Kemudian mampu juga mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan. Untuk apa ya? Memang kita untuk menjamin mutunya. Kemudian mampu memahami tentang penyimpanan, bagaimana teknik penyimpanan, bagaimana teknik pengolahan, ya. Ya, itu adalah kompetensi yang khusus selama satu semester ke depan. Dalam mata kuliah ini ada penilaian, ya, ada penilaian terkait dengan evaluasi ya. Jadi tadi ada 16 minggu, 14 minggu itu kita isi teori, perkuliahan, kemudian 2 kali evaluasi. Jadi evaluasi adalah UTS ya, ujian tengah semester, dan UAS ya, ujian akhir semester. Ya, di sini penilaiannya 35%, 35% ya, sama bobotnya. Jadi jangan disepelekan UTS jangan, karena bobotnya sama. Kemudian untuk tugas ya, tugas 20% ya, 12%. Jadi karena metode perkuliahan kita adalah student learning center ya, jadi mahasiswa aktif ya. Nah, itu dari tugas ya, kemudian apakah kita presentasi, apakah tugas membuat makalah ya, nah, tugas penyimpanan ya. Nah, kemudian aktivitas kedisiplinan penilaiannya adalah 10%. Dan ada praktek ya. Jadi itu adalah teori, kemudian kita prakteknya adalah 60%. Jadi kita ada praktikum ya, praktikumnya terkait dengan identifikasi mutu ya dan bahan makanan. Dan ini adalah daftar referensi yang bisa kita gunakan. Ini yang kemudian yang selain di sini juga terkait dengan jurnal ya. Bisa e-book itu juga bisa. Yeah. Itu ya. Ya, jadi kita nanti apa saja yang akan kita
pelajari semua terurai dalam RPS ya, rencana pembelajaran semester ini ya. Jadwal kegiatan pembelajarannya ya. Jadi kita bertemu 2 SKS ya, berarti 50 menit kali 2 ya, dari 100 menit ya. Tuh, jadi ini ada apa aja yang kita akan pelajari ya. Di sini ya sudah tertera. Anda bisa nanti akses di Classroom ya. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Halo, terkait dengan rencana pembelajaran ke depan? Halo, ada yang ditanyakan? Iya, Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, itu di 1 semester ke depan itu apakah praktikumnya itu dilakukan setiap materi, hanya materi tertentu, Bu? Iya, nanti setiap materi selesai, kemudian kita akan praktikum. Jadi karena kondisinya masih ada COVID ya, nanti kita modifikasi ya dengan protokol kesehatan kita akan gunakan untuk praktikum ya. Baik, Ya, terima kasih. itu untuk terkait RPS. Oh ya, bagaimana untuk kehadiran? Ya, kedisiplinan itu apa? Itu adalah kehadiran ya. Jadi pada namanya manusia ya kadang ada halangan ya. Untuk perkuliahan minimal ya, minimal hadir adalah 75%. Nah, 75% dari berapa 14 tatap muka. Otomatis ya maksimal Anda tidak mengikuti perkuliahan itu hanya 3 tatap muka. Oke. Kemudian itu ya. Oke. Ya, jadi itu tata tertibnya. Kemudian saat perkuliahan on cam untuk di Zoom ya. Oke. Sudah ya? Oke. Berikutnya selanjutnya akan kita pelajari tentang tatap muka yang pertama terkait dengan pangan. Apa sih pangan ya? Oke, saya share ulang untuk ya. Oke. Ya. Jadi apa sih pangan? Nah, ada yang tahu apa sih pangan? Jadi untuk tatap muka yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pangan, bagaimana definisinya, bagaimana penggolongannya. Ya, di sini ada di KPM, daftar komposisi bahan makanan. Ya, jadi ini menjadi rujukan ahli gizi bagaimana komposisi bahan pangan. Ya, dan sifat pangan. Ya, oke. Nah, apa sih pangan? Nah, ya, jadi nanti kita dalam pokok bahasan ini kita akan mempelajari pengertian, fungsi, dan penggolongan makanan. Ya, penggolongan makan bersama berdasarkan Indonesia FAO. Nah, kemudian kita juga akan pelajari sifat umum pangan, ya, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat organoleptiknya. Oke, kita lanjut. Ya, apa sih pangan? Ya, jadi kalau pangan ya berdasarkan Undang-Undang Pangan ya nomor 7 tahun 96 ya. Jadi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah ya, yang diperlukan sebagai konsumsi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan makanan, termasuk pada tambahan bahan makanan ya. Jadi bahan makanan itu mesti ada tambahannya ya. Nah, contohnya apa? Pemanis, ya pengawet, itu termasuk dalam lingkup pangan. Dan bahan paku ya, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan ya, penyiapan misalkan bumbunya kah ya kan, kemudian ya gula, garam itu masuk dalam pangan. Kemudian pengolahan dan pembuatan makanan ataupun minuman ya. Jadi lengkap dalam undang-undang pangan ya. Ya nanti bisa Anda sing nih bagaimana olahan undang-undang terkait dengan pangan. Oke. Oke. Bentar. Ya. Kalau pangan olahan apa pangan olahan? Jadi kan tadi ada bahan makan baku, ya dasar. Nah, kalau pangan olahan apa? Kalau pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Ya, jadi itu adalah pangan olahan yang sudah melalui proses. Ya, prosesnya apa? Ya, bisa proses pengolahan pangan itu ya bisa direbus, ya, kemudian panas, ya, digoreng. Ya, kemudian diuapkan ya dengan pengeringan, kemudian dibekukan itu ada atau difermentasi. Nah, itu salah satu jenis olahan ya, cara-cara pengolahan. Kemudian kalau dalam suatu kelompok tertentu ya sistem di negara ya sistem negara itu ada sistem pangan ya segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan ya jadi makan ada pengaturan ya ada undang-undang pangan contohnya ada pembinaan ya ada pengawasan ya makanya ada namanya BPOM ya Balai Pengawasan Obat dan Makanan ya terhadap kegiatan atau proses pangan dan peredaran pangan sampai siap dikonsumsi oleh manusia. Ya, memang pangan ini diatur oleh negara, ya. Jadi rakyat ataupun masyarakat memang harus dijamin ya, dijamin keamanan pangannya. Ya, makanya ada sistem-sistem
BPOM, yaitu sistem pengawasan, pengendalian, ya, pembinaan, ya. Jadi ada perizinan, ya, akan dibedakan juga itu nanti akan untuk makanan yang tingkat industri rumah tangga ataupun industri besar ada aturannya tersendiri. Ya, selanjutnya adalah tentang keamanan pangan, atau ini maaf, sebelumnya adalah mutu pangan. Ya. Kita tidak lepas untuk menjamin keamanan pangan, itu adalah mutu pangan, yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Ya. Jadi, salah satu kompetensi ahli gizi yang D3 adalah penyelia atau pengawas mutu makanan. Ya, ini memang untuk memastikan ya bahwa makanan itu harus bermutu, harus bebas dari bahaya. Ada jenis bahaya yang mengancam dalam food safety atau keamanan pangan itu adalah bahaya fisik. Contohnya apa ya? Benda-benda yang mengganggu bahaya terhadap fisik, misalkan ada masuknya pecahan kaca dalam makanan, ada masuknya bulu kotoran, ya, batu misalkan, batu beras contohnya, itu adalah fisik. Kemudian juga bebas dari bahaya kimia, ya, baik yang dilarang, memang bahan makanan itu memang ada beberapa oknum itu menggunakan bahan pengawet yang dilarang, ya, ada juga bahan yang digunakan pun sebenarnya ada izin tapi melebihi batas, contohnya pemanis, ya, pemanis, kemudian pengawet ya yang digunakan, tapi kadang ya namanya produsen, ada oknum produsen yang nakal ya, kadang penggunaannya berlebih ya. Kemudian bahaya yang lain adalah mikrobiologis ya, itu yang memang harus benar-benar yang sangat bahaya, yaitu yang harus dikendalikan ya. Yang selain itu adalah tentang gizi ya. Apa sih bedanya gizi sama pangan? Ya, kalau makanan itu dalam bentuk bahan makanannya ya, jadi kalau makanan, pangan itu ya pangannya ya terkait dengan golongan bisa makanan pokok itu serealia, umbi ya, atau kalau makanan lauknya ada nabati ya dari kacang-kacangan, jadi kacang, umbi, ikan ya, unggas, ya, daging, itu adalah pangan. Tapi kalau gizi, apa gizi? Ini masuk ke akademi gizi ya, harus paham apa sih gizi. Kalau gizi sudah zat ya. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan ya, yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Itu adalah gizi yang bermanfaat. Emangnya ada nggak bermanfaat? Ada. Jadi namanya zat anti gizi dalam bahan pangan. Makanya kita harus tahu sifat dan komponen dalam bahan pangan sehingga kita akan bijaksana bagaimana mengolah pangan ini di mana aman tapi gizinya terselamatkan ya, yang bisa digunakan untuk kesehatan manusia. Jadi kita kontennya ke gizi. Bagaimana gizi mengolah gizi dalam bahan pangan. Jadi kalau gizi ada dikelompokkan dalam makro dan mikro. Makronya ada karbohidrat, protein, lemak, mikronya vitamin dan mineral. Yang membedakan adalah kebutuhannya. Jadi manusia karbohidrat, protein, lemak itu dibutuhkan dan cukup besar ya. Nah, makanya satuannya gram. Kalau vitamin dan mineral itu satuannya miligram kecil, bahkan ada yang mikrogram. Ya, rasanya ada yang tanyakan sampai di sini? Kalau tidak, halo, bisa kita lanjut ya? Paham ya bedanya pangan, bedanya dengan gizi ya? Halo? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, beda lagi dengan makanan. Nah, kalau makanan itu pangan ya sudah mengalami proses pemasakan sehingga siap saji ya. Kemudian ada istilah nih dalam bahan pangan, ada namanya diet. Nah, saya lagi diet. Orang kalau konotasinya masyarakat diet itu adalah selalu menguruskan ataupun membatasi ya. Tapi diet adalah pengaturan pola makan ya, dengan mengkonsumsi atau tidak membatasi atau memodifikasi ya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalkan terapi penyakit, kesehatan ya, penurunan maupun mencapai derajat kesehatan yang atau status gizi yang ideal. Itu adalah namanya diet ya, namanya diet. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak kita lanjut ya. Jadi kalau zat gizi, nah ini tadi ya kita sudah sampaikan karbohidrat, protein, lemak dan mineral. Ya, di dalam zat gizi ya. Nah, zat gizi itu memenuhi fungsinya dalam tubuh. Ya, namanya trilogi makanan ya. Ada zat gizi sebagai sumber energi, ada zat gizi sumber pembangun dan zat gizi sebagai pengatur. Apa yang menjadi zat gizi apa yang menjadi sumber energi? Zat gizi yang menjadi sumber energi ya diantaranya adalah karbohidrat,
protein, lemak. Ya. Jadi setiap zat gizi itu memiliki kandungan energi. Kalau karbohidrat mengandung energi 4 kilokalorinya dalam 1 gram. Kalau lemak ya 9 kilokalori per gramnya. Kalau protein 4 kilokalori dalam 1 gramnya. Ya, makanya ini menjadi lazim juga masyarakat sudah paham kalau lagi diet mengatur berat badannya, menurunkan berat badannya, ya yang diatur adalah lemak. Betul. Karena apa? Kalori lemak itu adalah kalori yang paling tinggi. Ya, 9 kalori ya, 9 kalori. Oke. Ya. Kemudian bila kelebihan ataupun kekurangan ya dapat menyebabkan perubahan karakteristik biokimia maupun fisiologisnya. Makanya kalau defisiensi, kalau kekurangan energi protein bisa stunting ya, dan kurus, sangat kurus, menjadi gizi buruk. Ya. Kalau kekurangan mineral zat besi bisa anemia. Kekurangan vitamin A bisa KVA yang kekurangan vitamin A bisa rabun senja seperti itu. Itu bilang kekurangan. Kalau kelebihan bagaimana ya? Kalau kelebihan kalori otomatis akan menimbulkan komplikasi ya, ada kena diabetes ya, kegemukan ya, kena sakit jantung koroner itu. Nah, makanya kita tahu ya dalam ilmu pangan ini kita mengatur diet itu tahu ya, memang dasar ilmu pangan ini mendasari nanti kalau kita pengaturan diet bahan makanan itu yang boleh apa, yang dianjurkan apa ya, yang dilarang apa ya, yang dibatasi itu makanan apa. Nah, ini. Jadi dalam ilmu pangan itu terkait itu. Ya, nanti dasarnya kita menjadi ahli gizi kompetensinya itu. Kita harus paham masing-masing sifat dan komposisi bahan pangan. Nah, ahli gizi tidak lepas dari DKBM. DKBM itu menjadi kamus ya, kamusnya teman-teman gizi. Karena DKBM itu memuat daftar kadar gizi berbagai bahan makanan yang digunakan di Indonesia. Ya. Mereka untuk apa? Ya berguna untuk merencanakan hidangan, baik memenuhi kebutuhan zat gizi, ya, ataupun menilai. Nah, menilai, ya, kita sebagai surveyor apakah dalam suatu kelompok itu cukup tidak konsumsinya. Nah, itu kita nanti nilai ya sesuaikan dengan kecukupan gizinya. Nah, kemudian, ya itu nanti kita akan belajar apakah bedanya kecukupan dan kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan itu disesuaikan per individunya yang butuh, tapi kecukupan itu dianggap aman. Ya, sudah melebihi dari kebutuhan. Ya, ada namanya AKG, angka kecukupan gizi. Itu dianggap aman untuk satu kelompok tertentu, untuk orang sehat. Tapi kalau kebutuhan, ya per individu itu dihitung sesuai kebutuhannya. Ya, apakah dia dalam kondisi sakit ataupun sehat. Kalau sudah dibutuhkan kebutuhan, ya itu hitung secara individual. Ya, itu bedanya kecukupan dan kebutuhan. Ya, jadi nanti kalian semua akan familiar ini dengan DKBM, daftar komposisi bahan makanan. Ya, dalam DKBM ada pengelompokan bahan pangan. Ya, salah satunya serealia. Ya, itu kalau ada inisial AA, ya, itu adalah sumber karbohidrat. Serealia, ya, kalau istilahnya adalah gramin, ya, gramin atau rumput-rumputan yang masuk dalam kelompok serealia apa saja? Ya, beras, jagung, ya, cantel, ya, kalau teman familiarnya di makanan pokok Indonesia ya beras ya, kalau dulu beras jagung ya. Tapi yang familiar itu. Tapi kalau cantel apalagi ya sorghum ya, itu masuk dalam kelompok gramin rumput-rumputan. Kemudian umbi. Nah, itu dalam kondisi segar. Kemudian kalau AB itu adalah olahan sereal dan umbi. Kalau kelompok BA itu adalah kelompok kacang-kacangan yang segar. Kalau yang BB adalah kelompok kacang-kacangan yang olahan ya. Kemudian ini kode CA itu adalah daging ya, unggas. Ya, kalau yang JB-nya olahan dari daging dan unggas. Kemudian kode DA ya, itu adalah telur. Kalau DB olahan telur. Ya. Kalau EA adalah ikan seafood segar. Ya. Masuk dalam seafood itu apa saja ya? Macam-macam ya, ada ikan, ada kerang, ya, ada udang, itu masuk dalam kelompok seafood. Kalau EB olahan ikan ya. Kemudian kalau maaf, ini kok lari-lari. Bentar. Kalau FA ya, inisial FA ya, kode FA itu sayur ya. Kemudian kalau yang FB ya, yang non daun. Jadi sayur daun dan sayur non daun. Kalau GA itu adalah buah ya. Kalau HA susu ya, dairy sama olahannya. Kalau IA lemak minyak ya. Jadi margarin, minyak, kelapa masuk di situ. Dan CA ini serba-serbi, itu di situ ada
ada apa? Gula, garam, kecap, saus itu. Kalau JB adalah bumbu dan rempah. Kalau PA dan PJ ini adalah PA sampai PJ ini adalah jajanan jadi. Ya, jadi beberapa. Bagaimana untuk menilainya? Ya disampling ya dari data-data LIPI ya terkait dengan komposisi bahan yang ada ya. Jadi dalam DKBM itu akan membuat energinya, proteinnya, lemak, karbohidrat, ya, kalsium, fosfor, Fe, vitamin A, ya, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nah, itu adalah zat-zat gizi yang ada di dalam DKBM, ya, di dalam DKBM. Ya, jadi penggolongannya sudah jelas ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan penggolongan? Halo? Ada yang ditanyakan untuk terkait dengan penggolongan? Untuk saya tidak ada. Halo? Sudah jelas? Untuk apa aja DKBM? Apa? Halo, Bernika? Apa? Kegunaan DKBM apa? Daftar komposisi bahan makanan. Untuk menganalisa kandungan zat gizi bahan pangan, Bu. Untuk? Menganalisa kandungan zat gizi bahan pangan, Bu. Ya, jadi DKBM itu nanti kita sebagai apa ya? Referensi ya, sebagai referensi rujukan ya, tanpa kita menganalisis ya, menganalisis ada daftarnya ya. Jadi bisa digunakan misalkan ada tugas ini, ada tugas untuk menyusun menu untuk balita 1.200 kalori, kemudian sekali makan 500 kalori, misalkan 400 kalori misalkan. Nah, komposisinya apa? Ada nasi, ada apa? Lauknya, ada lauk hewani, nabati, ada sayur, ada buah misalkan. Nah, pas enggak berasnya seberapa, nasinya, lauknya seberapa? Nah, harus memenuhi tadi kalau kita tujuannya 400 kalori ya disesuaikan. Oh, berasnya sekian, ya, potongan dagingnya sekian, ya, tempenya sekian, ya. Nah, kalau kelebihan berarti dipotong lagi, kan gitu, ya. Itu salah satunya, ya. Atau bisa untuk mengevaluasi atau menjadi referensi pembandingan. Jadi nanti kalau kita di ilmu pangan nanti kita menjadi di DKBM itu menjadi referensi pembanding. Misalkan kita nanti akan di kimia pangan ya, kita menganalisis vitamin C pada apel, gitu. Vitamin C pada apel, ya kan? Nah, di DKBM berapa? Nah, hasil analisis berapa? Nah, itu menjadi referensi. Ya, oh ternyata kok tidak beda jauh. Oh betul. Ya, nah itu menjadi pembanding. Ya, di dalam DKBM yang ditampilkan adalah 100 gram ya per 100 gram berat bahan. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah BDD. Ya, jadi berat yang dapat dimakan. Ya, kalau istilahnya edible eating ya, yang dapat dimakan. Berapa persen yang dapat dimakan? Ya, ada lagi kemudian kadar air, nah itu menentukan ya, berapa persen yang dapat dimakan. Itu nanti untuk menghitung ya sebagai seorang tugas belanja harus paham. Oh, misalkan butuhnya bersih 8 kilo, ya, BDD-nya 80%. Anda belinya berapa? Nah, itu. Nah, sehingga supaya butuh 8 kilo, BDD-nya cuma 8%. Nah, kita harus tahu ini 100-nya yang 100% berapa, ya, 80% 80, berarti 100%-nya ya 10 kan gitu ya. Jadi harus belinya 10 kilo. Ya, itu dimanfaatkan untuk DKBM untuk BDD. Ya, jadi untuk perkiraan, kebutuhan bahan ya dengan DKBM ini ada beberapa untuk dijadikan referensi apakah kita mengevaluasi menu, apakah kita menyusun menu pada kelompok sasaran, ataupun digunakan untuk merencanakan menu. Itu ya untuk penyelenggaraan makanan banyak. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, ya, kita lanjut ya. Oke. Ya, jadi kita tahu ya sifat bahan pangan ya secara umum memang bahan pangan itu bersifat perishable. Perishable itu mudah rusak ya. Kenapa kok mudah rusak ya bahan pangan ya? Bahan pangan itu bersifat hortikultura ya, hortikultura dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang dari peternakan ya kan. Kemudian peternakan itu bisa daging, bisa telur, bisa susu ya. Kemudian kalau pertanian itu dari padi, serealia, kemudian buah, sayur ya. Mereka semua rata-rata memiliki kadar air yang tinggi, kemudian zat gizinya lengkap, ya kan?
Ya, kemudian dia masih ada enzimnya aktif ya, melakukan respirasi ya, sehingga dia mudah rusak ya, baik secara enzimatis ya, respirasi secara biokimia maupun oleh mikroorganisme, karena kadar air itu yang sangat dibutuhkan untuk mikroorganisme tumbuh. Kemudian zat gizi, nah zat gizinya juga digunakan, terutama untuk susu misalkan. Ya, semakin tinggi kadar airnya semakin mudah untuk rusak. Ya. Contohnya susu hasil perahan itu paling cepat rusak. Ya. Karena apa? Ya dia terbuka, ya, kemudian kadar airnya tinggi, zat gizinya juga baik. Nah, itu mudah rusak sifat kimianya. Ya, jadi sifat kimia itu terkait dengan komposisi gizi, zat anti gizi, enzim, ya, itu ya. Jadi mungkin baru familiar ada zat anti gizi ya, zat anti gizi ada, sehingga kita memang nanti ya di mata kuliah semester selanjutnya ada teknologi pangan, kita mengkondisikan untuk meminimalisasi atau menghilangkan zat anti gizi. Contohnya apa? Ada seseorang misalkan makan umbian pusing, bisa pingsan, bisa muntah. Karena apa? Contohnya di gadung. Zat anti gizinya apa? Ada cyanida. Ya, bisa kalau berlebih bisa menyebabkan kematian. Sehingga kita harus perlu olah menghilangkan cyanidanya seperti apa gitu. Nah, yang itu kan yang ekstrim ya. Kalau yang enggak ekstrim misalkan untuk kacang-kacangan. Kedelai itu ada namanya zat anti gizi tripsin. Ya, tripsin inhibitor. Ya, ada namanya zat antinya tripsin inhibitor. Tripsin itu adalah hormon dalam protein. Ya, sehingga salah satu protein untuk penyerapan asam amino. Ya, sehingga kalau tripsinnya ini dihalangi oleh tripsin inhibitor, ya berarti apa? Penyerapan asam amino tidak optimal. Nah, itu di kacang-kacangan. Dia bisa hilang dengan pemanasan, bisa hilang dengan fermentasi, dan seperti itu. Itu sifat-sifat kimia. Sifat fisik nanti akan tergantung dengan bentuk, ukuran, tekstur, viskositas, berat jenis, ya. Kemudian bulky itu apa kerusakannya ya, persen kerusakannya bagaimana, aromanya bagaimana, itu adalah terkait dengan sifat fisik. Ya, jadi nanti ya sifat fisik itu ya kita mencari beratnya bagaimana, ya berat bahan, ya berat bahan, ukurannya, bentuknya seperti apa, warnanya, itu adalah sifat-sifat fisik. Ya, kemudian kalau sifat organoleptik ya secara organoleptik bisa kita rasakan, kita bisa nilai dengan warnanya bagus atau tidak, ya apa normal atau tidak, seperti itu. Sifat fisik yang bisa dihitung misalkan untuk pH, gitu. Itu ada masuk sifat fisik. Ya, kalau organoleptik itu adalah sifat-sifat yang bisa dideteksi dengan organ indera manusia. Contohnya apa? Ya, contohnya warna dilihat dengan mata. Kemudian apa? Renyah tidaknya bisa pendengaran. Kemudian halus ratanya dengan perabaan. Kemudian aroma dengan apa? Penciuman. Kemudian apalagi rasa ya dengan mulut dan seperti itu. Itu yang nanti kita akan pahami. Jadi nanti setiap bahan itu kita akan pelajari bagaimana taksonominya, bagaimana sifat-sifat fisiknya, bagaimana sifat-sifat kimianya, ya tak? Bagaimana sifat-sifat organoleptiknya. Nah, itu nanti yang selama 16 minggu ke depan. Oke. Halo? Ada yang ditanyakan dari sini? Halo? Halo? Ya, kita santai aja, yuk. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, Bu. Halo? Belum ya? Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Ada nggak yang di kolom chat yang bertanya? Oh, tidak ada. Maaf. Oke. Jadi nanti bisa, mungkin kalau Zoom kita bisa akhiri, kita bisa diskusi ya lewat Classroom ya. Nanti materi akan saya share di Classroom ya. RPS juga bisa diakses di Classroom ya. Kita kalau memang ada yang mau ditanyakan ya terkait nanti tugas ya akan saya share di Classroom-nya. Kemudian bisa kita juga diskusi lewat WhatsApp group ya di WA group. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan ya, kita bisa akhiri ya pertemuan lewat Zoom kali ini ya. Halo. Oke. Ya, saya akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.